Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di sini saya update untuk B860 HP5 ya ke OpenWrt 23.05.0 RC2 teman-teman. Nah, di sini OpenWrt-nya OC only dan tentunya hanya ada OpenFlash di sini teman-teman. Ada beberapa perbaikan yang sudah saya terapkan di OpenWrt 23.05 ini yang saya ketemukan di beberapa update STB sebelumnya seperti termasuk B860H, P1P2, H680P, dan A95X. Maka di kesempatan kali ini saya update juga untuk B860HP5 dengan perbaikan-perbaikan dari kekurangan STB-STB sebelumnya teman-teman. Dan memang seperti itulah jika saya build firmware tentu tidak akan bisa langsung sempurna. Tentunya harus ada laporan-laporan juga dari teman-teman dan juga beberapa temuan-temuan dari saya sendiri yang kemudian akan saya fix di update selanjutnya. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa sih selalu ada update-update? Ya seperti itu teman-teman. Saya sering menemukan kekurangan dan langsung saya update. Karena OpenWrt untuk STB ini tidak bisa di-update secara online ya, secara lifetime seperti OpenWrt yang masih menggunakan metode squash. Kalau ini menggunakan metode apa sih namanya, root fs ya, root file system teman-teman. Jadi tidak bisa diupdate secara otomatis, harus menggunakan eh, sistem burning ya. Nah, tentunya updatean-updatean yang saya terapkan di sini termasuk diantaranya itu saya tidak bisa sebutkan semuanya. Termasuk diantaranya limit upload teman-teman yang sebelumnya hanya 2 MB. Limit upload di file manager banyak yang kesulitan ya. Meskipun hanya ingin mengupload eh, file dari speed test yang sekitar 2,8 MB juga gagal. Nah, itu sudah di fix di sini, sudah bisa mengupload dengan limit 500 MB atau 500 MB teman-teman. Kemudian juga untuk fix restore backup open class-nya juga sudah ya. Itu sudah pernah sih saya videokan cara fixnya, itu ada di dalam folder USR ini. Di dalam folder USR ada folder share, kemudian Unicode, kemudian template, dan kemudian themes. Ada di situ apa? Dan di folder Unicode-nya ya teman-teman di luar. Nah, baik, itu yang beberapa di antaranya ya yang saya update di sini, dan juga beberapa modul yang memang sudah mendapatkan update terbaru dari repo juga saya sudah update di sini teman-teman. Jadi lumayan banyak ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa OpenWrt 23 ini masih tergolong baru ya, baru dikeluarkan oleh official OpenWrt, sehingga masih banyak yang mesti dibenahin. Namun alhamdulillah sampai saat ini meskipun masih rilis kandidat 2, saya rasa sangat lumayan teman-teman, sangat smooth dan minim minim bug, minim error ya. Padahal biasa-biasanya jika masih dalam standar RC1, RC2 itu sudah sangat lumayan banyak errornya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini mungkin karena lama baru update ke versi 23 dari 22 sehingga eh, banyak kesempatan untuk memperbaiki temuan-temuan yang dirasa kurang di OpenWrt 22 kemudian dikembangkan di OpenWrt 23. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terlebih lagi sangat mencolok untuk speech loading halaman ya, page loadingnya itu sangat cepat sebab sudah migrasi dari yang dulunya menggunakan Lua, sekarang sudah menggunakan Unicode teman-teman. Jadi sistem template-nya itu sudah menggunakan Unicode, yang dimana Unicode itu mirip-mirip dengan apa namanya, dengan JavaScript sehingga ringan untuk diakses. Nah, seperti biasa saya ngecek-ngecek dulu teman-teman sebelum mengupload filenya. Dikhawatirkan saya sudah yakin ternyata pas pengetesan terakhir masih ada biasanya. Nah, sehingga saya harus merevisi juga uploadnya teman-teman.
Nah, ada yang ingin saya tambahkan juga untuk informasi mobile service yang ada di sini. Ini adalah bawaan dari modem manager seperti yang saya informasikan tadi, bahwa banyak modul yang sudah saya update di versi ini, sehingga begitu update pada saat mengupdate modem manager, maka ada tambahan mobile service di menu status teman-teman. Jadi ini bukan disengaja untuk nyimpen di sini, tapi memang dari eh, repo ya, updatean dari repo, sehingga muncullah di sini mobile service. Dan saya sudah mengetes ini, hanya mendeteksi informasi modem, isinya informasi modem termasuk jaringan, kemudian eh, apa namanya, 3G, 4G-nya terdeteksi, tag dan lag-nya semua terdeteksi di sini, teman-teman. SYNR sama seperti modem info ya. Akan tetapi ini hanya bisa menampilkan informasi dari modem apabila protokol di interface networknya itu menggunakan protokol modem manager. Jika menggunakan protokol lain selain modem manager, itu tidak memunculkan apa-apa di sini, teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian sistem. Tentunya teman-teman harus ingat untuk menyinkronkan eh, waktu ya, sesuai dengan TKP masing-masing untuk settingan time zone, teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian administrator, aman. Di bagian software juga tentunya aman, startup terlebih lagi. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan modem biasa, bukan modem rakitan, bisa menonaktifkan SMS LED yang ada di sini ya, seperti ini, stop. Kemudian LED juga bisa dimatikan, teman-teman. LED ini adalah LED bawaan dari OpenWRT dan tidak akan mempengaruhi internet LED indikator yang ada di STB-nya ya. Nah, bisa di stop seperti itu. Kemudian ada USB MaxD jika teman-teman tidak menggunakan handphone iPhone sebagai modem, karena ini untuk iPhone ya, bisa menonaktifkan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek-cek lagi apa yang nah, PHP 8 fpm ini bisa juga di stop, teman-teman ya, seperti itu. Disable juga di bagian startupnya, kemudian di stop di prosesnya. Kemudian kita cek-cek lagi. Nah, WPAD, berhubung ini WPAD, ini adalah WiFi internalnya off. Saya belum bisa meng-on-kan WiFi internal di B860HP5 ini, maka ini WPAD bisa di disable saja, teman-teman, di stop seperti itu ya. Jadi lumayan ringan jika beberapa sistem yang tidak dibutuhkan itu terhenti prosesnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut di bagian schedule task. Tetap sama seperti yang lain-lainnya. Disk manager juga ya. Nah, ini menggunakan SD card ya, teman-teman. Belum ada yang bisa menginstal ke internal memori. Tapi entahlah di luar sana ya. Namun saya masih gagal untuk menginstalnya ke internal. Oke, kita lanjut. File manager sudah fix juga dan sudah menggunakan seperti yang lain-lainnya, yaitu sudah support search box di sebelah pojok kanan ini, teman-teman. Nah, kita cek lagi di mount point. Untuk auto mount tinggal centang auto mount file system dan anonymous mount jika teman-teman menggunakan hard disk eksternal atau flash disk eksternal sebagai penyimpanan tambahan. Karena biasanya teman-teman ada yang menambahkan aplikasi NAS ya, semacam Samba ataupun semacam ya seperti itulah, teman-teman. Oke, kita lanjut. Unlogic service di sini paling kita hanya butuhkan di CPU setting ya, yaitu untuk merubah-rubah frekuensi max dan min prosesor yang kita ingin gunakan, teman-teman. Jadi di sini saya mentokin saja ya ke 1,9 GHz seperti itu. Nah, kita lanjut seperti pada umumnya, ada shutdown dan reboot, kemudian modem aman ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada error di sini semua dan lancar digunakan ya. Oke, kita cek di modem info, connection monitor, begitu smooth kita akses, teman-teman. Buka ini, buka itu langsung. Oke, kita lihat bagian service. Untuk open class-nya sudah menggunakan versi 1.29 beta ya. Kemudian base 64 decode encode aman, zero tier juga aman. Untuk zero tier-nya, meskipun ini sudah berjalan di firewall 4, sudah aman untuk mengaktifkan autonat client, teman-teman. Jadi tidak akan ada warning di
status firewall nantinya, tidak akan ada warning seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, oke, kita lanjut bagian service terminal. Terminal aman ya teman-teman, diakses suhu STB sekarang 48,2 derajat Celcius. Ini tidak dibugilin ya, artinya masih di dalam boxnya teman-teman, tidak ada yang dirubah, original, dan tidak ada modifikasi heatsink, tidak ada kipas juga. Oke, kita lanjut di bagian interface. Saya hanya men-setting ETH1 di one ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan W10 silahkan dirubah sendiri. Itu sudah ada beberapa tutorial ya yang bisa diikutin. Oke, kita lanjut di bagian routing, DHCP and DNS, kemudian diagnostik, kemudian di firewall. Nah, termasuk firewall juga sudah di-fix di sini karena di updatean sebelumnya di STB kalau tidak salah di B860HP1P2 itu di sini reject. Saya keliru, ternyata di sini harusnya accept teman-teman. Jadi ini adalah informasi dari Mbah Karel Porta yang nyundul di Facebook saya, mengoreksi bahwa disitulah kesalahan setting sehingga OpenClash-nya tidak bisa menggunakan tune mode. Jadi problemnya hanya di sini, reject dan accept teman-teman. Jadi harusnya seperti ini ya, accept, reject. Oke, saya rasa aman semua untuk mengakses icon di navbar. Semua aman teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sudah aman untuk saya upload. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.